Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sampai detik ini kita masih diberikan umur panjang sehingga kita masih dapat bernapas dan masih dapat menjalani hidup ini. Salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga saudaraku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat serta dilancarkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah, banyak umat muslim yang sering menganggap remeh suatu dosa. Padahal dosa tersebut termasuk dalam dosa besar. Banyak orang yang tidak menyadari dan menganggapnya biasa-biasa saja. Menganggap remeh suatu dosa dapat mengantarkan seseorang ke dalam neraka, meskipun orang itu rajin beribadah. Berikut ada beberapa dosa besar yang sering dianggap remeh oleh banyak orang. Yang pertama yaitu jarang sedekah. Orang yang jarang bersedekah karena ia enggan untuk memberi kepada orang lain, walaupun ia banyak harta. Alasan orang yang enggan bersedekah salah satunya karena ia cinta dengan hartanya, menyebabkan orang itu menjadi kikir atau bakil. Dan pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Quran Surah At-Taubah ayat 35. Yang kedua, membicarakan keburukan orang lain atau ghibah. Membicarakan kejelekan atau aib seseorang di depan orang lain adalah perbuatan dosa dan sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak orang yang menganggap biasa-biasa saja. Larangan ini juga tersemat dalam ayat suci Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sesungguhnya sebagian prasangka adalah dosa. Janganlah kamu sekalian mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah kamu sekalian bergibah atau menggunjing satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu sekalian yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik kepadanya. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Yang ketiga, menyakiti hati orang lain. Menghina, mencela, merendahkan dan meremehkan orang lain atau melakukan perbuatan yang bisa menyakiti perasaan orang lain juga merupakan dosa besar. Dosanya tidak akan diampuni sampai kita meminta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti. Oleh sebab itu, kita harus senantiasa menjaga ucapan dan perilaku kita agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang keempat, meninggalkan sholat wajib. Meski mengetahui bahwa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja adalah dosa, tapi masih banyak orang yang sering menyepelekannya. Yang kelima, zina atau pacaran. Pacaran juga dianggap sebagai suatu perbuatan yang termasuk mendekati zina. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32 berfirman yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.
Quran Surah Al-Isra ayat 32. Yang keenam, membentak dan berkata kasar pada orang tua. Dalam Islam dan Al-Quran sudah menjelaskan bahwa Allah telah memerintahkan seluruh umatnya untuk berbakti, menghormati, dan berbuat baik kepada orang tuanya. Surat Al-Isra ayat 23 pun menjelaskan, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surah 17 ayat 23. Yang ketujuh, riba. Penyebab terjadinya riba adalah kurangnya rasa syukur atas apa yang telah kita miliki. Padahal, dengan menerapkan selalu bersyukur akan menghindari kita terhadap keinginan hidup mewah dan konsumtif lewat berhutang atau riba. Di dalam Al-Quran, yaitu pada surat An-Nisa ayat 161, telah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganjaran berupa siksaan yang pedih kepada orang-orang pemakan hasil riba, karena uang tersebut diperoleh dengan cara tidak baik. Demikianlah yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.